banget deh kemarin ngeliat si anak baru itu pulang naik ojek. Berarti tandanya dia bukan sultan kaya raya yang bisa nyaingin gue. Dan hari ini gue seneng banget karena ke sekolah naik mobil baru. Pokoknya temen-temen harus ngeliat mobil baru gue. Pak supir, berhentiin mobil aku di depan sekolah persis ya. Dan pastiin semua teman-teman aku ngeliat. Baik Non, ini sudah di depan sekolah Non Lenong dan itu udah ada teman-teman Non Lenong. Oke, aku turun. Wah, Lenong, mobil kamu ganti lagi? Iya, ini baru aja dibeliin sama mama aku kemarin. Enak ya jadi sultan, gampang banget mau beli mobil baru lagi. Itu si anak baru Vanessa tuh baru nyampe sekolah. Makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama Dek. Saya yang makasih loh. Makasih udah kasih saya 50 juta. Padahal nganternya deket loh dari lapangan sana. Hush, Pak, jangan keras-keras ya, Pak. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu kalau uang 50 juta itu dari saya ya, Pak. Iya Dek, ya Allah makasih ya Dek. Saya kagum, ada ya orang kaya sebaik Adek. Lebih milih dianterin di depan sekolah pakai bajai daripada naik pesawat pribadinya. Pesawat pribadinya malah diparkirin jauh di sana. Saya nggak mau kalau sampai teman-teman saya tahu, Pak. Ya udah, Bapak simpen ya 50 jutanya. Dan awas ya, Pak, kalau ada yang nanya, jangan sampai Bapak bilang uang itu dari saya. Oke, Pak? Yaudah, saya duluan ya, Pak. Besok saya naik lagi. Dah, Pak. Iya Dek, sama-sama ya Dek. Halo teman-teman. Vanessa anak baru. Kamu ke sekolah dianterin pakai bajai. Lenong, kok kamu nanya kayak gitu sih? Ya nggak apa-apa dong, aku kan nanya doang. Emang salah? Vanessa, jawab. Kamu ke sekolah naik bajai? Iya, aku naik bajai. Kamu nggak punya mobil? Salah deh. Motor kayak setidaknya gitu. Emang kenapa kamu naik bajai? Iya, aku nggak punya mobil. Makanya aku naik bajai. Tunggu. Jangan-jangan yang nyetir bajainya itu papa kamu ya? Papa kamu tukang bajai, Vanessa? Iya, papa aku tukang bajai. Kenapa emangnya, Lenong? Oh my god, ternyata papanya tukang bajai. Pantesan aja ke sekolah naik bajai. Kasian ya, gak malu apa ke sekolah naik bajai. Ups, Vanessa, terus kok kemarin kamu bisa nyumbang uang 50 juta untuk acara konser sekolah? Oh itu, jadi ceritanya ayah aku nemu uang 50 juta waktu dia lagi narik penumpang di bajainya. Karena uang itu bukan milik kita, makanya uang itu aku sumbangin. Tuh teman-teman, kalian dengar sendiri kan? Dia itu bukan sultan. Ternyata dia bisa nyumbang uang 50 juta karena uangnya nemu doang. Lihat sendiri kan sekarang, ternyata papanya juga cuma tukang bajai. Iya, aku udah mikir kalau dia itu sultan kaya raya yang bakalan kalahin kamu loh Lenong. Ternyata bukan. Kan aku udah bilang sama kamu Jani, gak akan ada yang bisa ngalahin kesultanan aku di sekolah ini. Aku tuh udah mutlak paling sultan dan kaya di sekolah ini. Iya Lenong. Udah yuk teman-teman, kita ke kelas sekarang. Bye Vanessa. Bye. Vanessa, jangan dimasukin hati ya omongan Lenong tadi. Gak ada salahnya kok kalau papa kamu tukang bajai. Yang penting pekerjaannya halal. Iya, makasih banyak ya Bertie. Aku nggak malu kok papa aku tukang bajai. Ya udah, aku duluan ke kelas ya Vanessa. Bye. Bye Bertie. Aduh, Mami. Halo, kenapa nih? Halo sayang, kata pilot kita, kamu minta diturunin dari pesawat di lapangan yang jauh dari sekolah dan kamu naik bajai. Apa benar? Iya Mi, kenapa sih emangnya? Aduh, udah deh Vanessa, pesawat kamu itu mendaratnya di depan sekolah kamu aja. Kenapa sih kamu malah milih naik bajai? Aku kan kemarin udah bilang sama Mami, aku nggak mau kalau sampai teman-teman aku itu tahu kalau aku sultan. Aku tuh pengen ngeliat sikap tulus dari teman-teman aku kalau mereka tahu aku bukan sultan. Udah ya Mi. Tapi Vanessa sayang, udah ya Mi, udah.
nih, stop. Aku mau masuk kelas dulu ya. Bye, Mi. Ih, bener-bener ya ini anak. Aduh, pusing deh sama Mami. Oke. Sekarang aku udah mulai tahu sifat teman-teman aku di sekolah, terutama yang namanya Lenong. Ngakak banget ya, bapaknya Vanessa ternyata tukang bajai. Iya, gak nyangka banget. Kayaknya gue bisa deh nyuruh-nyuruh Vanessa si anak tukang bajai itu buat ngerjain PR gue dan ngelakuin semua perintah yang gue suruh. Lumayan bisa ngurangin beban gue. Mana berani dia nolak perintah dari Sultan kaya raya kayak gue. Bu Kepala Sekolah, ada apa ya memanggil kita? Iya, ada apa Bu? Bu Warteg atau Bu Tukim, ada yang bisa nggak nganterin saya ke SD Uhuy? Saya ada urusan di sana. Saya aja Bu. Saya juga bisa kok Bu. Saya yang harus antar kepala sekolah supaya saya jadi deket sama kepala sekolah. Harus saya nih yang nganter supaya saya bisa pendekatan sama bu kepala sekolah. Jadi siapa yang nganter saya? Saya aja Bu, saya bawa kendaraan loh. Lah, saya juga bawa kendaraan kok. Emang Bu Tukim doang yang bawa? Iya, tapi kan ibu bawanya motor, saya bawa mobil. Loh, ibu menghina saya. Saya nggak menghina, itu kan fakta. Stop! Kalian ini malah berantem ya. Udah, saya jalan sendiri aja. Ih, ini gara-gara ibu. Gara-gara ibu. Hari ini kita bakalan bongkar rahasia besar. Jujur aja, aku udah umpetin rahasia ini kurang lebih 3 bulan sama kalian. Jadi aku bakalan bongkar sekarang juga. Rahasia apa sih yang kamu umpetin? Aku juga penasaran. Jadi aku itu diundang ke acara All Star Influencers Award di Malaysia. Keren banget. Kapan? Kamu bakal ngapain aja di sana? Tunggu. Aku perkenalan diri dulu ya. Halo, aku Ina Alfianita. Aku konten kreator dari Indonesia yang sering banget buat drama POV tentang anak sekolah. As you guys can see, aku lagi pakai baju seragam nasional elementary school from Indonesia. Pokoknya banyak banget karakter yang aku peranin di kontenku. Aku seneng banget karena bisa diundang di acara All Star Influencers Award di Kuala Lumpur. Bakalan banyak banget aktivitas seru di sana yang bakal kita lakuin. Sampai bertemu di Kuala Lumpur tanggal 3 sampai 8 Desember 2024 at Asia All Stars Influencers Award. Can't wait to see all of you guys. Ternyata di sekolah ini ada siswa paling miskin, yaitu si anak baru itu. Gue bakalan bikin dia malu di sekolah ini. Vanessa, papa kamu yang tukang bajai gak nganterin kamu sekolah lagi hari ini. Hah? Vanessa, papa lu tukang bajai? Serius papa kamu tukang bajai? Jawab tuh Vanessa, jangan diem aja. Iya teman-teman, papa aku tukang bajai. Di sekolah ini mana ada orang tuanya yang kerjanya tukang narik bajai? Cuma papa kamu doang Vanessa. Iya, Malu-maluin banget. teman-teman, udah cukup. Ih, Berti, kamu ngapain belain dia? Kamu mau jadi bagian dari dia? Enggak, bukan itu maksud aku. Emang salah ya kalau papa aku cuma tukang bajai? Dia salah lah. Gak ada anak tukang bajai di sini selain kamu. Iya, maaf ya kalau papa aku cuma tukang bajai. Aku di sini cuma dapat beasiswa. Pantesan aja. Vanessa, kalau kamu mau hidup kamu aman di sekolah ini, kamu harus turutin semua perintah aku. Aduh, ada-ada aja deh si Lenong. Aku gak ikut-ikutan ah. Bye Vanessa. Sama, gue juga gak ikut-ikutan dah. Bye. Perintah apa Lenong? Kerjain nih PR aku buat besok. Harus selesai ya. Gak mau Lenong, itu kan tugas kamu. Aku juga pulang sekolah mau bantuin papa aku habis narik bajai. Wah Lenong, berani nolak tuh dia. Heh, kamu kerjain PR aku atau aku bakalan buat kamu sengsara di sekolah ini. Ya udah ya, aku kerjain. Nah, itu dong nurut. Anak tukang bajai belagu banget sih nolak perintah aku. Yuk teman-teman, cabut kita pulang. Yuk. Tukang bajai. Vanessa, aku duluan ya.
bisa bantu kamu. Iya, nggak apa-apa kok Berti. Bye. Non, ayo pulang Non. Pesawat pribadi Non udah siap. Aduh, bodyguard, kamu ngapain sih di sini? Disuruh sama mami dan papi Non, karena kata mereka Non ditelepon gak diangkat-angkat. Mereka khawatir, makanya saya langsung samperin ke sekolah. Aduh, yaudah ayo naik pesawat. Pesawatnya diparkirin jauh kan dari sekolah ini. Nggak ada kan teman-teman aku yang lihat? Iya, di sana Non, gak ada yang lihat kok. Yaudah yuk. Baik Non, pesawat segera berangkat. Mohon dipakai sabuk pengamannya ya. Oke bodyguard. Oh ya bodyguard, aku tuh ada 2 PR hari ini. Yang satu aku bisa kerjain sendiri. Nah yang satu lagi kamu bisa kerjain nggak? Aku minta tolong dong kerjain. Waduh, mohon maaf sekali Non, saya tidak mengerti bagaimana kalau saya telepon langsung guru les Non yang dari Jepang untuk kerjain tugas Non. Oke ya udah kalau gitu suruh guru dari Jepang aja ya yang kerjain tugas aku yang satu lagi. Soalnya aku males banget kalau ngerjain langsung dua-duanya. Nggak sekalian aja Non, semua tugasnya dikerjain sama guru dari Jepang. Ya udah deh boleh, suruh dia kerjain semuanya. Soalnya hari ini itu mami minta temenin aku ke Korea buat beli baju. Takutnya nggak keburu lagi aku ngerjain tugasnya. Baik Non, segera saya telepon nanti. Oh ya Non, tadi Nyonya bilang sama saya, Non jangan lupa untuk beli rumah lagi ya nanti di Jepang, karena Non harus punya 1 rumah minimal di setiap negara. Aduh yaudah ya. Nanti pas aku ke Jepang sama mami, aku beli rumah. Siap, ayo Non. Tadi di sekolah bener-bener gak disangka-sangka banget. Bisa-bisanya orang yang namanya Lenong itu nyuruh aku untuk ngerjain tugas dia dan nurutin semua perintah dia. Dia pasti ngelakuin itu karena dia tahu kalau papa aku itu tukang bajai. Kayaknya Lenong itu nilai orang dari harta kekayaannya deh. Dia siapa sih sebenarnya? Dia bilang dia sultan paling kaya di sekolah. Tapi aku pengen tahu, dia sesultan apa sih sebenarnya?